Resiko perusahaan adalah suatu kondisi di mana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan, karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. Resiko perusahaan bersumber dari adanya unsur ketidakpastian yang menyebabkan tertekannya profitability atau bahkan dapat menimbulkan kerugian. Resiko ada yang bisa diperkirakan, ada yang tidak bisa diperkirakan, atau memang yang benar-benar mempunyai ketidakpastian. Resiko perusahaan dikategorikan menjadi 4 jenis resiko. Yang pertama, resiko keuangan. Terjadi karena adanya fluktuasi target keuangan. Contohnya, resiko kredit dan resiko permodalan. Yang kedua, resiko operasional. Terjadi karena adanya penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Contohnya, resiko produksi dan teknologi. Yang ketiga, resiko strategi. Terjadi karena hal mempengaruhi eksposur perusahaan akibat keputusan strategis yang tidak sesuai lingkungan eksternal dan internal. Contohnya, resiko bisnis dan resiko transaksi strategis. Yang terakhir, resiko eksternalitas. Terjadi karena berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil pada eksposur perusahaan dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha karena pengaruh dari faktor eksternal. Contohnya resiko lingkungan, resiko reputasi, dan resiko hukum. Adapun langkah-langkah untuk meminimalisir resiko sehingga tidak mengganggu proses yang ada dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, harus mengidentifikasi timbulnya resiko. Yang kedua, mencari cara bagaimana mencegah resiko itu terjadi. Yang ketiga, mengganti resiko dengan hal lain. Yang terakhir, pemulihan kegagalan bisnis dalam perusahaan. Pemulihan yang umum dilakukan oleh perusahaan ada beberapa macam. Yang pertama, ekstensi. Ekstensi adalah memberikan waktu bagi perusahaan untuk memperoleh uang tunai yang dibutuhkan untuk menutup pembayaran hutang. Jika kreditor memberikan ekstensi, maka akan memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipatuhi. Yang kedua, komposisi. Jika perusahaan yang gagal dan para kreditor tidak mencapai kesepakatan ekstensi, maka mereka akan memberikan alternatif perjanjian komposisi, yaitu dengan menspesifikasikan bahwa perusahaan akan menyediakan sebagian porsi hutang mereka. Yang ketiga, likuiditas terbatas. Jika suatu ekstensi maupun perjanjian komposisi tidak memungkinkan juga, maka kreditor secara informal dapat meminta perusahaan yang gagal untuk likuiditas terbatas, yaitu dengan menjual aktiva-aktivanya untuk mendistribusikan dana yang diterima mereka. Untuk melaksanakan likuiditas terbatas, kantor pengacara yang berpengalaman dalam bidang likuiditas biasanya akan disewa untuk melikuidasi aktiva perusahaan debitor, dan saat aktiva dilikuidasi, dana yang tersisa akan didistribusikan kepada para kreditor dengan berbasis pro rata. Yang terakhir, pemulihan formal. Bila perusahaan tidak menyetujui pemulihan informal apapun, maka penyelesaian problem keuangan perusahaan akan dilaksanakan secara formal, yaitu di pengadilan. Selanjutnya, sikap terhadap resiko. Ada 3. Yang pertama, risk averter, merupakan sikap yang cenderung untuk menghindari resiko. Yang kedua, risk neutral, merupakan sikap yang cenderung untuk tidak menolak ataupun menolak terhadap suatu resiko. Yang terakhir, risk seeker, merupakan sikap yang cenderung untuk menyukai resiko. Selanjutnya adalah kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan suatu kondisi di mana kita tidak mengetahui hasil yang kita harapkan di masa mendatang, dikarenakan kita tidak mengetahui besarnya probabilitasnya dari suatu peristiwa yang kita harapkan.
Adanya ketidakpastian akan menyebabkan kita untuk menghadapi risiko di masa depan. Untuk mengukur ketidakpastian dapat digunakan probabilitas, yaitu ukuran kuantitatif yang mengukur berbagai kemungkinan atau peluang terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Terdapat dua konsep probabilitas, yaitu yang pertama probabilitas objektif, merupakan probabilitas yang didasarkan pada frekuensi probabilitas yang relatif sama dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, probabilitas subjektif, merupakan probabilitas yang didasarkan pada subjektivitas penilaian orang terhadap timbulnya suatu peristiwa. Yang terakhir, langkah-langkah pengambilan keputusan. 1. Pembatasan masalah. Langkah ini diarahkan untuk menentukan batasan-batasan permasalahan dan keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, penentuan tujuan. Langkah ini diarahkan untuk menentukan tujuan dari pengambilan keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, pencarian alternatif. Langkah ini diarahkan untuk menentukan beberapa alternatif keputusan yang akan diambil. Yang keempat, peramalan dampak. Langkah ini diarahkan untuk mengidentifikasi dampak yang timbul sebagai akibat pengambilan keputusan yang telah diambil. Yang kelima, penentuan pilihan. Langkah ini diarahkan untuk menentukan pilihan keputusan yang diinginkan. Dan yang terakhir, analisis sensitivitas. Langkah ini diarahkan untuk menilai perubahan-perubahan yang timbul setelah keputusan telah ditetapkan. Perhitungan risiko perusahaan. Perhitungan risiko perusahaan merupakan usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi di dalam perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Manfaat dari perhitungan risiko yang pertama yaitu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh seorang manajer dalam upaya menentukan cara yang paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dimensi yang diukur ada dua. Yang pertama yaitu besarnya frekuensi kerugian. Artinya, berapa kali terjadi suatu kerugian selama satu periode. Yang kedua, yaitu tingkat kegawatan dari kerugian itu. Artinya, seberapa besar pengaruh kerugian terhadap kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan tersebut. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tadi, maka kita akan mengetahui yang pertama yaitu nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui naik turunnya anggaran dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, teknik perhitungan risiko perusahaan. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Yang kedua yaitu konsep probabilitas. Yang kedua yaitu national ratio diukur berdasarkan nilai ekspor. Contohnya, pengukuran risiko kredit dengan metode nasional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain senilai 2 miliar, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan nasional adalah 2 miliar. Yang ketiga, sensitivitas risiko. Sensitivitas risiko diukur berdasarkan beberapa sensitif suatu ekspor terhadap perubahan faktor penentu. Kemudian yang keempat, ada volatilitas risiko. Volatilitas risiko ini diukur berdasarkan seberapa besar nilai ekspor berfluktuasi. Kemudian yang kelima, ada pendekatan value at risk. Value at risk risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu. Yang terakhir yaitu matrik frekuensi dan signifikasi risiko. Perhitungan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham.
Harga saham yang tinggi dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang tinggi. Dengan memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama dari perusahaan tersebut. Jenis-jenis nilai perusahaan. Menurut Julius dan Tadigan, ada 5 jenis metode perhitungan yang digunakan. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseorangan. Yang kedua yaitu nilai pasar atau biasa yang disebut dengan kurs. Nilai pasar ini merupakan harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di dalam suatu pasar. Kemudian yang ketiga ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini mengacu pada perkiraan nilai-nilai dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada nilai buku. Nilai buku merupakan nilai perusahaan yang dihitung berdasarkan konsep akuntansi. Berdasarkan konsep akuntansi, yaitu membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham. Kemudian yang kelima yaitu ada nilai likuidasi, di mana nilai likuidasi ini merupakan nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Pengukuran nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham dan rasio penilaian. Ada 3 metode yang digunakan untuk mengukur nilai-nilai perusahaan. Yang pertama ada price earning ratio. Price earning ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham. Nah, rumus yang digunakan yaitu price earning ratio sama dengan harga saham dibagi dengan laba. Yang kedua yaitu ada price to book value atau bisa disingkat dengan PBV. Price to book value merupakan rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang dipergunakan over value atau under value. Nilai buku saham digunakan untuk menilai harga sebuah saham jika dibandingkan dengan nilai bukunya. Hampir sama dengan PER yang tadi sudah dijelaskan. Jika PER membandingkan harga saham dengan laba per lembar saham, jika PBF membandingkan harga saham dengan nilai buku per lembar. Rumus yang digunakan yaitu PBF atau price to book value sama dengan harga saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Kemudian yang ketiga ada Tobin's Q atau Tobin Q dikemukakan oleh James Tobin. Nah, Tobin's Q ini yaitu membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Dengan rumus yang digunakan yaitu Tobin's Q atau nilai perusahaan itu sama dengan nilai perusahaan aktivitas ditambah dengan nilai buku dasar total hutang dibagi dengan nilai buku dari total aktiva ditambah nilai buku dari total hutang itu sendiri, atau bisa disingkat Q sama dengan EMF ditambah D dibagi EBF ditambah D. Saya Dea Mahirapatika Sari. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya. 5. Perhitungan hasil diperlukan. Perhitungan hasil diperlukan, rate of return atau tingkat pengembalian adalah ukuran laba atau keuangan digunakan sebagai tingkat presentasi tahunan investasi dalam bidang keuangan. Sehingga dalam perhitungan rate of return membutuhkan jangka waktu lama serta berkesinambungan. Fungsi rate of return yaitu untuk mengukur peningkatan jumlah aset, hutang, posisi jualan. Namun dikecualikan jika awal 0 maka tidak ada pengembalian yang dapat dihitung. Berikut fungsi lain dari rate of return di bawah ini. 1. Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih investasi yang tepat. Contohnya menabung atau deposito di bank. 2. Dapat dipakai oleh perusahaan sebagai analisa kinerja atau tingkat pertumbuhan keuangan dalam periode tertentu.
3. Pengembalian keputusan dengan cara membandingkan tingkat pengembalian atau rate of return untuk memilih serta menentukan kegiatan proyek mana yang lebih menguntungkan. 4. Untuk investasi kena pajak. Biasanya investor akan mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan melakukan perhitungan tingkat pengembalian setelah pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi rate of return sebagai berikut. 1. Jumlah pembelian saham, karena akan mempengaruhi pada jumlah poin dan nilai awal. Nilai awal digunakan dalam perhitungan akhir. 2. Harga dan nilai awal. Jika investor membeli 100 saham dengan harga awal 20, maka nilai awalnya menjadi 100 kali 20 sama dengan 2000. Nilai awal berfungsi sebagai pembagi pada rumus rate of return sehingga sangat besar pengaruhnya. Namun, perhitungannya tidak akan terjadi jika nilai awalnya 0 karena akan menghasilkan nilai akhir 0. 3. Dividen tunai. Umumnya pemegang saham akan mengumpulkan dividen tunai per sahamnya untuk mendapatkan nilai akhir yang lebih menguntungkan. Untuk mengantisipasi kerugian atas harga saham per poin mengalami penurunan. 4. Mata uang, karena jika investor membeli saham dalam dolar kemudian menggantinya ke dalam mata uang yen, lalu nilai mata uang yen ini mengalami peningkatan sehingga persen dalam 1 dolar. Bisa dipastikan investor tersebut mendapatkan keuntungan lebih banyak. 6. Analisis pendapatan per saham. Pendapatan atau laba per saham adalah data yang banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. EPS dalam ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar. EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia. Bagi pemegang saham biasanya dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasanya yang beredar. Pertumbuhan EPS merupakan ukuran penting kinerja perusahaan karena menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan untuk memegang sahamnya, tidak hanya karena perubahan keuntungan namun juga setelah semua dampak penerbitan saham baru. Adapun perhitungan laba per saham. 1. Laba per saham dasar. Laba per saham dasar ini merupakan keuntungan perusahaan dalam suatu periode untuk setiap jumlah saham biasanya yang beredar. Untuk menghitungnya cukup mudah, yakni laba bersih yang sudah dikurangi dividen bagi pemegang saham biasa dibagi rata-rata dari saham biasa yang beredar di periode tersebut. Rumus untuk earning per share dasar ini adalah LPS dasar sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen atau jumlah saham yang beredar. Jika ada transaksi yang menjadikan jumlah saham biasa berubah, maka rata-rata tertimbang dari saham tersebut juga harus diubah sesuai dengan jumlahnya tersebut. Ada beberapa hal yang bisa mengubah jumlah saham biasanya, yakni A. Pembagian dividen, baik itu saham bonus ataupun saham biasa. B. Adanya penerbitan right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu untuk investor lama. C. Stock split atau pemecahan saham. D. Dilakukan pengubangan saham. 2. Laba per saham dilusian, biasa dikenal sebagai diluted EPS. Laba per lembar saham dilusian adalah laba yang didapatkan dari hasil konversi efek dilutif menjadi saham biasa. Untuk efek dilutif yang bisa dijadikan saham biasa atau convertible securities adalah sebagai berikut ini. A. Efek utang yang memang bisa ditukar menjadi saham biasa. B. Opsi saham ataupun waran, yakni instrumen keuangan yang membuat pemiliknya memiliki hak untuk membeli saham biasa di dalam periode tertentu. C. Kebijakan perusahaan di mana mereka
memberi hak pada karyawannya untuk mendapatkan saham sebagai remunerasi atau hak membeli saham sesuai dengan syarat-syarat tertentu. D. Saham yang terbit dengan terpenuhinya kondisi-kondisi yang telah disepakati di dalam sebuah perjanjian. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.